Nah, kita akan menggunakan ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita ada praktikum untuk penggunaan VFD ya. Nah, jadi kita coba lihat pengertian dan prinsip kerja variabel frekuensi drive. Nah, VFD itu atau biasanya disebut di industri inverter adalah perangkat elektronik untuk mengatur kecepatan dan torsi motor listrik AC. Nah, dengan motor DC itu kan biasanya ada yang uh, namanya driver ya. Nah, kalau ini kita namanya VFD untuk mengatur kecepatan, terutama 3 fasa dengan mengubah frekuensi dan tegangan yang masuk. Nah, jadi prinsip dasar kecepatan putar sinkron motor bergantung pada frekuensi sumber listrik dan jumlah motor. Fungsi utama yaitu untuk speed control dan yang kedua untuk hemat energi. Motor bekerja sesuai beban dan mengurangi pemborosan daya. Jadi dengan settingan yang tepat, motor itu bisa kita atur untuk daya dan tegangan yang efektif ya. Soft start mengurangi lonjakan arus yang tinggi saat motor dinyalakan. Ini sangat penting karena agar tidak terlalu kasar ya, jadi motornya bisa mulai perlahan dulu gitu. Proteksi melindungi over voltage, over current, dan overheat. Dan motor bisa berjalan forward reverse secara elektronik tanpa kita harus mengubah banyak rangkaian. Kita bisa menggunakan inverter ini ya. Disebut induksi karena arus pada rotor dihasilkan oleh medan magnet berputar. Jadi ini penjelasan motor induksinya. Nah, ini contoh datasheet yang kita pakai ya. Cuma kita kayaknya menggunakan model lain. Nah, ini hasil data-datanya, cuman kita akan langsung melihat di file Word-nya. Mode operasi beberapa mode operasi itu ada forward reverse, fitur jog. Nah, fitur jog ini juga kita bisa tekan, jadi saat tombol kita tekan dia akan muter, saat kita lepas dia akan berhenti. Nah, coba kita langsung lihat saja untuk hasil praktikumnya. Nah, di sini kita menggunakan VFD dengan seri T4 ya. Ini ada beberapa parameter awal. Nah, parameter awal itu hal-hal yang kita perlu pakai untuk settingan di inverternya. Ada sumber frekuensi, sumber start stop. Nah, ini untuk mungkin tombol-tombolnya ya. Batas frekuensi minimum, maksimum, dan lain-lain. Coba kita langsung lihat hasil data pengamatannya. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Semakin tinggi frekuensi atau hertz, semakin kencang RPM-nya. Dari 10 ke 20 RPM, dari 10 ke 20 Hz, RPM-nya hampir meningkat 2 kali lipat, dan dia akan bekerja terus-terusnya. Dan juga di input atau ampere yang dimasukkan juga akan naik ya. Ini kayaknya setiap 10 Hz itu dia naik sekitar 3 ampere ya. Mungkin dari kita hasil pengamatan. Cuman dia sepertinya maksimum inputnya di 2 ampere. Setelah 2 ampere dia sepertinya bebas. Mungkin tergantung KW motornya juga. Ke input semuanya sama, kita masukin 3 fasa. Akselerasi dan deselerasi. Nah, di sini kita ada 5 Hz naik ke 75 Hz. Nah, ini ada settingan yang namanya Hertz per second. Jadi setiap detik dia naik 5 Hz. Jadi butuh berapa lama waktu untuk naik ke 75 Hz. Apabila settingannya 5 Hz per second,
Untuk waktu akselerasinya sekitar 15 detik. Kalau kita ubah ke 10 Hz per second, waktu akselerasinya berubah menjadi 7 dan seterusnya. Dan paling tinggi kita setting di 25 Hz per second dan dia hanya butuh waktu 3 detik. Nah, jadi ini salah satu keuntungan dengan menggunakan inverter, ya kita bisa setting untuk waktu akselerasi dan waktu time stopnya sama juga. Analisanya mungkin kira-kira itu saja. Coba kita cek untuk mungkin kita bisa coba cek untuk ini ya, untuk hasil praktikumnya. Nah, ini ada beberapa hasil pengukuran 0,0 ampere. Ini kita menggunakan clamper itu ya. Nah, di sini kita mengecek RPM. Sebenarnya untuk RPM bisa dilihat dari inverter, cuman kita menggunakan alat. Kita bisa dibuka. Ini untuk video set penyetingan. Nah, di sini ada seperti tes akselerasi ya. Kita matikan saja suaranya. Di sini kita ada tes akselerasi dan kita menggunakan stopwatch untuk menghitung seberapa cepat dia akan mencapai sekitar 75 Hz. Mungkin itu saja untuk penjelasannya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.